Jadi hanya memediasi. Jadi biar saya berangkat dulu ke sana. Kalau keluarga Syarifah bersedia menerima Anda, saya akan bawa Anda ke sana. Iya. Jadi saya ambil nomornya, dia ambil nomorku juga supaya saya bisa komunikasi. Jadi saya berangkat bersama Babinsa ke rumahnya, rumah Herunisa. Waktu itu langsung bertemu dengan bapaknya, dengan ibu Bapaknya Herunisa di teras. Kemudian kami bincang-bincang dulu di teras. Permintaan orang tuanya, terutama ini ibunya, dia bilang jangan ketemu Pak saja lalu atau pasir untuk Pak Nasan nasabah desa ini pasti cocok, apalagi nasi Herunisa sudah ada yang lama. Jadi maksudnya Asif Ali datang ke sini untuk menikah sementara perempuan ini sudah ada yang lama. Ya, itu pokok masalahnya. Jadi saya bilang, apakah saya bisa bertemu dengan Syarifah langsung? Jadi dia pun persilahkan saya masuk. Waktu saya ketemu, jadi saya langsung sampaikan apa pokok masalahnya. Jadi saya ini menjelaskan bahwa betul saya kenal lewat grup WA yang bernama Hijrah di grup WA bernama Hijrah. Saya kenal di situ mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, sekitar akhir-akhir 2021. Situ kami saling kenal. Tapi setelah lama berjalan, dia suka sama saya. Jadi kami sudah saling komunikasi secara pribadi. Apakah bisa saya melamar? Jadi setelah itu dia mungkin sudah ada harapan yang diberikan kepada Asif Ali, sehingga Asif Ali ini berharap sekali. Tapi ada waktu yang dikasih karena saya tidak terlalu lama komunikasi di dalam dengan dalam rumah. Herunisa ini betul dia yang memanggil, betul dia yang memanggil ke sini, tapi dikasih jangka waktu. Bahkan Syarifah ini pernah ke Makassar jemput, mungkin sekitar 1 minggu sebelum Asif Ali ke sini. Sebelum Asif Ali ke sini 1 minggu sebelumnya sudah pernah ke Makassar. Oh, jadi Herunisa pernah ke Makassar. Sendiri. Bahkan oleh orang keluarganya dia tidak tahu, dicari dihubungi semua keluarga, tidak ada yang tahu kemana. Dia menunggu di bandara. Jadi ketika setelah 2 hari atau 3 hari, 2 malam 3 hari di Makassar di bandara, dia sudah kehabisan uang. Jadi dia menghubungi kembali keluarganya untuk kembali, karena kebetulan ada keluarganya juga. Oh iya. Untuk kembali ke sehingga dia putuskan berarti ini Asif Ali mungkin tidak serius sama saya, karena dia buat saya menunggu. Iya. Dia buat saya menunggu. Jadi dari pemeriksaan Nisa sempat juga ke Makassar di bandara, tapi tidak ketemu. Dia kembali ke rumahnya. Setelah kembali ke rumahnya, akhirnya komunikasi kembali. Iya. Tapi kondisi masyarakat di Desa Watan Rupiah pada waktu itu, Komandan, apakah sudah tahu bahwa akan ada orang India yang melamar jauh-jauh sebelumnya? Tidak terlalu. Ya, karena dia komunikasinya melalui HP terus. Karena dengar juga sih, karena ada informasi yang kabar angin saya dengar, katanya ada beberapa tetangganya yang bilang bertanya bahwa gini gitu India lo lamar kok, betul kayak itu? Kalau seputar itu saya belum pernah dengar. Jadi yang saya ceritakan yang saya tahu, yang saya dengar. Kemudian waktu tiba ini, Komandan, Asif Ali ini menurut informasi yang kita tahu jam berapa? Karena kan kita buka jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Menurut pengakuannya dia tiba jam 1 malam. Hari Kamis, hari Jumat, sudah masuk hari Jumat. Jam 1 malam itu langsung parkir di depan rumah. Bahkan masih ada kursi yang dia tepati duduk, itu keluarganya cerita-cerita di sana. Asif Ali ini mungkin disambut dengan baik-baik. Disambut. Kemudian karena tidak ada kemungkinan untuk bertemu, untuk mengantisipasi dia Pak Desa ini arahkan untuk ke masjid saja dulu sambil menunggu bagaimana bisa dikomunikasikan. Jadi setelah jam 6 pagi saya dipanggil
bertemu, kemudian saya komunikasikan, tapi tidak bersedia keluarga menerima. Akhirnya saya panggil saja untuk saya cek Asif Ali bahwa keluarga Syarifah tidak bersedia mempertemukan Anda. Terus Asif Ali Ngotot, dia bilang ngotot ya, ngotot kalau memang tidak bisa ketemu, tidak bisa menikah, hanya bertemu saja, saya mau bertemu langsung. Jadi, tapi saya punya kapasitas tidak bisa, tidak bisa memaksakan untuk kehendaknya Asif Ali. Jadi saya panggil saja ke kantor, bilang nanti di kantor kami bisa fasilitasi, nanti di kantor dipanggilkan. Jadi Asif Ali ini saya bawa ke kantor sekitar jam 9 pagi. Ya. Mungkin di kantor itu saya telponi keluarga Nisa untuk dipertemukan. Tidak lama kemudian, mungkin setengah jam kemudian, datang kakaknya membawa guru agama yang bisa menerjemahkan bahasa Arab, karena Asif Ali ini bisa dua bahasa. Oh, Asif Ali bisa bahasa Arab juga. Bahasa Arab juga. Terus dia bawa ke kantor komunikasi, dan kami hanya menyaksikan saja komunikasinya. Kakaknya Hairunisa ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Oh ya. Kakaknya saya kurang tahu juga kakaknya tadinya, jadi dia saudaranya Hairunisa bawa guru bahasa Arab ke kantor. Cara lama mungkin di situ mungkin sekitar 1 jam kemudian kami telepon supaya Syarifah ini datang. Syarifah datang, tapi keluarganya minta agar diberikan jaminan. Saya bilang kami kalau sudah di kantor diberikan jaminan keamanan. Kemudian dia minta lagi, dia tidak mau pertemukan adiknya berdua, jadi harus didampingi. Jadi kalau itu kami tidak tahu, karena kami akan hanya fasilitasi saja, namun tidak datang sampai menjelang sholat Jumat. Tidak datang, jadi saya serahkan sama anggota yang ada di kantor, karena saya kan sudah pulang. Karena sudah lepas jaga. Jadi Asif Ali sholat Jumatnya di Watan Rupiah juga? Saya kurang tahu karena saya sudah pulang. Sekitar jam 11 saya sudah pulang. Oh, sudah beda tugas lagi. Sudah lepas jaga. Habis itu saya sudah pulang. Saya ditelepon sama anggota agar diberikan nomornya ini Nisa supaya bisa dikomunikasikan, karena Asif Ali ini sudah dijemput oleh Kasat Intel. Saya dijemput untuk dibawa ke Polres, karena ini warga negara asing, ini kita jamin keamanannya. Dijemput bawa ke Polres untuk dipertemukan. Jadi sempat diminta nomornya. Awalnya saya yang diminta untuk pergi jemput. Saya bilang nomor HP-nya ada semua. Saya ambil nomor HP-nya kakaknya, nomor HP-nya mamanya, nomor HP-nya Nisa, nomor HP-nya Bebinsa, nomor HP-nya saya sempat kirimkan semua. Yang mana saya kirimkan ke identitas, saya kirimkan juga semua identitas. Jadi ternyata Asif Ali datang ke Wajo maksudnya untuk langsung melamar. Dia nggak mau manu-manu dulu. Iya. Tidak mau manu-manu. Mungkin langsung. Kan kita punya adat itu manu-manu dulu tuh, komandan tuh di sini. Iya. Tapi dia ngotot mau langsung bawa ini si Nisa. Atau saya kurang tahu yang salah karena ada acara bicara tiket itu hari saya dengar. Yang saya tahu hanya tiket yang waktu kesini saja. Saya kurang tahu komunikasinya masalah tiket berangkatnya. Tapi keluarganya Nisa dia tetap bertahan karena perempuan ini sudah dilamar. Sudah dilamar. Dan dia buktikan, dibilang lebih baik saya kembalikan uangnya. Dikembalikan uangnya. Saya masih ada di sana. Kakaknya sudah berangkat ke BRI untuk cetak itu bukti transferan yang dari Arab Saudi itu. Jadi yang jumlahnya 10 jutaan. Mungkin sekitar 10 jutaan katanya. Sekitar 9.500.000 berapa itu. Jadi dia mau gantikan 10 juta yang seperti Asif Ali ini. Tapi Asif Ali tetap bertahan, saya tidak butuh uang. Yang saya butuhkan calon istri. Karena saya kesini bukan untuk mengambil uang itu. Saya dipanggil kesini untuk menikah. Harusnya Asif Ali ini punya orang di sini ya supaya bisa mediasi komunikasi sebelum datang.
Tapi di sisi lain juga karena pernah membuat misa menunggu ya di Makassar selama 2 hari. 2 hari. Iya. Kehabisan uang dia balik lagi ke sini. Kembali. Karena dijanji mau datang Asif Alinya, ternyata Asif Ali tidak datang. Tidak datang. Iya. Tapi waktu ke Makassar itu dia tidak sepengetahuan keluarganya. Begitu, tidak sepengetahuan keluarganya. Berarti kalau dari hilang waktu itu. Berarti kronologis kalau dilihat dari ceritanya ini mereka saling mencintai ya, Ya. saling suka.